Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini saya bisa bersilaturahim secara tatap maya dengan para mahasiswa sekalian. Hari ini insya Allah akan menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif. Khususnya nanti dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pada program S1 Administrasi Pendidikan. Tentu ini merupakan dasar bagi para mahasiswa untuk memahami apa dalam penelitian ini ada yang disebut dengan penelitian kuantitatif yang seringkali didikotomikan dengan penelitian kualitatif. Baik, kita lanjut ya. Nah, penelitian kuantitatif ini merupakan sebuah metode pengukuran data kuantitatif yang menggunakan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau responden yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Lalu tujuannya tidak lain, pertama, mengembangkan model matematis, bukan hanya mengadopsi teori, melainkan membangun hipotesis yang berhubungan dengan keadaan nyata yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan pengukuran guna membantu melihat hubungan antara data secara kuantitatif dengan pengamatan empiris. Dan yang ketiga, menentukan variabel dalam sebuah populasi, baik dalam bentuk studi deskriptif dan studi eksperimental. Secara sederhana, penelitian kuantitatif ini berusaha untuk mendapatkan data dan informasi untuk mengetahui apakah responden yang mengisi data atau yang mengisi kuesioner itu memiliki kecenderungan terhadap apa yang sedang diteliti. Tentu ini kecenderungan ini bisa dilihat setelah data itu diisikan dan diolah. Nah, dari sisi karakteristik, penelitian kuantitatif ini dapat dilihat pertama instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya. Dalam arti bahwa penggalian data itu didasarkan atas teori yang sudah ada ya dalam sudut pandang peneliti berdasarkan masalah yang diteliti. Bisa jadi dari satu teori atau bisa jadi dari kumpulan beberapa teori di mix ya dicampur supaya mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Yang kedua, instrumen yang biasa dipakai adalah angket atau kuesioner ya dengan skala-skala tertentu atau pilihan-pilihan tertentu yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan, imajinatif, dan refleksitas. Dalam arti, kecenderungannya penelitian kuantitatif ini memberikan pilihan yang tertutup, ya, walaupun ada juga yang terbuka atau semi terbuka, tetapi kecenderungannya memberikan pilihan yang tertutup untuk responden memilih salah satu ya yang dinilai paling sesuai dengan situasi dan kondisi responden. Yang ketiga, masalah kuantitatif lebih umum mewakili wilayah yang luas. Dalam arti ada populasi ya dan ada sampel tingkat variasi yang kompleks, pembahasan lebih pada permukaan atau tidak mendalam. Mengapa demikian? Karena memang apa yang digali dari kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak menggali lebih jauh dari jawaban-jawaban responden, tetapi sudah berdasarkan pemetaan terhadap teori atau konsep yang sedang digali ya melalui instrumen. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Tentu sebagai sebuah pendekatan dalam penelitian, maka baik kualitatif maupun kuantitatif ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, di antara kelebihan penelitian kuantitatif ini, pertama dapat digunakan untuk menduga atau meramal objek yang diteliti. Jadi sifatnya meramalkan ya
bagaimana kecenderungan-kecenderungan yang bisa terjadi atau hubungan-hubungan antar variabel yang sedang diteliti, bahkan bisa menjadi ramalan terhadap bagaimana hubungan ini berkembang, ya, jika satu variabel dengan variabel yang lainnya berubah. Nah, ini tentu dalam batas kemungkinan atau probabilitasnya, ya. Jadi probabilitas jika kita mendapatkan informasi dengan antar variabel itu bisa juga diduga untuk terjadi pada variabel tersebut di tempat yang lain atau di tempat yang berbeda. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan, dalam arti aturannya mulai dari tahapan, termasuk dalam penggunaan sampel, ya, dalam penggunaan instrumen, termasuk option instrumen, apakah ini sifatnya perseptif, apakah sifatnya kejadian, menganalisa kejadian, atau hal lain, maka apabila kondisi-kondisinya tidak sesuai, ini tidak dapat dijadikan tidak dapat memenuhi keakuratan data. Tetapi kalau diikuti, dilaksanakan secara sesuai, maka dia akan bisa memprediksi, menganalisis, ya, fenomena-fenomena yang ada secara lebih akurat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, inilah salah satu kelebihan penelitian kuantitatif. Kita bisa menduga, ya. Misal kita ingin mengetahui apa saja yang mempengaruhi disiplin pegawai atau disiplin kerja guru, disiplin kerja kepala sekolah. Maka berdasarkan variabel-variabel yang kita identifikasi dari berbagai teori, kita bisa validasi dari hasil penelitian. Mana yang kira-kira dapat betul-betul berhubungan secara positif, ya, atau berhubungan secara negatif, atau interaktif di antara keduanya. Apakah hubungannya itu kuat, lemah, atau sedang, ini bisa kita identifikasi. Bukan hanya satu, ya, tapi bisa jadi banyak sekalipun bisa kita gunakan untuk memprediksi apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap sebuah variabel. Yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Jadi ketika kita memahami bahwa disiplin seorang pegawai itu banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek yang sifatnya rumit, ketika sudah dibuat model pemetaan hubungan antar variabel, maka ini menjadi lebih sederhana, ya, tinjauannya terhadap aspek-aspek yang ada dalam variabel pemetaan tersebut. Hal-hal di luar variabel yang dipetakan itu tidak akan nampak di dalam aspek-aspek yang mempengaruhi. Di satu sisi ini adalah sebuah hal yang menunjukkan menjadi kemudahan, ya, dalam memahami masalah yang kompleks terhadap sebuah model. Yang kelima, penelitian lebih berjalan sistematis dalam arti tahapan-tahapan lebih jelas, ya, sampai kita mendapatkan simpulan terhadap masalah yang diteliti. Yang keenam, mampu memanfaatkan teori yang ada dalam arti bahwa penelitian kuantitatif ini lebih menekankan kepada pengujian teori yang sudah ada, sehingga kita bisa memberikan kontribusi, ya, terhadap teori tersebut atau teori yang diujikan. Apakah teori yang ada itu masih relevan, bisa menduga perilaku atau fenomena yang terjadi di lapangan, atau ada hal-hal baru, ya, yang harus dikembangkan dari teori tersebut, atau memang ada yang berbeda. Artinya bisa jadi ada temuan baru yang bisa menyelisihi atau mengembangkan teori yang sudah ada selama ini. Yang ketujuh, penelitian lebih berjalan objektif. Nah, kenapa disebut objektif? Karena unsur peneliti di sini sangat minim. Interaksi antara responden itu dengan kuesioner, ya, yang dibuat oleh peneliti, bukan dengan penelitiannya langsung. Tentu kalau penelitinya langsung, sebagaimana yang dilakukan atau digunakan pada penelitian kualitatif, objektivitas ini kadang-kadang bisa jadi terganggu. Nah, ini salah satu keuntungan, ya, dalam penelitian kuantitatif bisa berjalan lebih objektif. Yang kedelapan, spesifik, jelas, rinci. Spesifik dalam arti tidak meluas berdasarkan fenomena, tetapi fenomena dipotret berdasarkan teori tertentu. Ya.
Jelas dalam arti tidak juga merambah kepada berbagai aspek di luar yang teori yang sudah ditetapkan, dan juga rinci. Dalam arti, instrumen yang kita gunakan bisa merinci sebuah variabel sampai pada level terkecil ya, indikator bahkan sampai kepada sub-sub indikator terkecil. Nah, ini keuntungan yang lainnya. Dan yang terakhir, ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambah sendiri. Tentu kalau penelitian dengan jumlah responden yang banyak, ini tidak menyulitkan kalau pendekatannya menggunakan kuantitatif ya. Nah, mau 10, ya 50, 100, 200, 500, 1000 pun, bahkan lebih dari 1000 pun, yang namanya kuantitatif, asal datanya sudah masuk, maka itu tidak akan menyulitkan untuk melakukan pengolahan maupun interpretasinya. Nah, ini di antara 9 kelebihan dari penelitian kuantitatif. Adapun selain dari kelebihan, juga ada kekurangan ya. Nah, sebagai sebuah produk, metode atau pendekatan yang digunakan, maka ini juga memiliki nilai yang kekurangannya atau hal-hal yang perlu diantisipasi ya karena kekurangan ini. Yang pertama berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Dasar dari penentuan atau penyusunan instrumen yang kemudian dijadikan untuk proses penggalian data ke lapangan, kuesioner ini berasal dari anggapan-anggapan peneliti terhadap masalah yang diteliti. Jadi anggapan-anggapan ini jika validitasnya atau kualitasnya bagus, maka dia akan bagus hasilnya. Tetapi kalau anggapan-anggapan ini jika tidak tepat, maka jadi batal ya bagaimana data dan informasi yang didapatkan dari kuesioner itu. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya atau hasil dari penelitiannya tidak dapat dijamin, bahkan menyesatkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa asumsi yang ada pada pikiran para peneliti ini bisa jadi berbeda dengan realitasnya. Apa yang ada dipikirkan di dalam pikiran peneliti tidak sama atau berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Padahal peneliti memotret lapangan berdasarkan asumsi yang ada di dalam pikiran peneliti itu sendiri. Dan hal ini tentu menjadi persoalan yang disebut dengan menyesatkan ya, hasil penelitian bisa menyesatkan. Bisa jadi bertolak belakang dengan teori yang ada, atau bisa jadi hasil penelitian tidak menggambarkan kondisi yang ada. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi dan sampelnya sama. Dalam arti bahwa jika datanya tidak normal, maka hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk prediktor terhadap terhadap populasi. Juga hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi dan sampelnya sama. Artinya jika karakteristik populasi, ya karakteristik sampelnya itu berbeda, tentu ini akan juga berbeda pula ya penggunaan hasil penelitian ini. Yang keempat, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Jadi kalau responden penelitian kuantitatif minimalnya 30 supaya bisa dihitung secara statistik untuk menunjukkan datanya bisa menunjukkan apa menggambarkan kondisi rata-rata. Sedangkan apabila kurang dari 30, maka ini tidak disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau lebih disarankan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kelima, pengumpulan data cenderung berasal dari nilai tertinggi ya. Jadi data kecenderungan dari nilai tertinggi, kalaulah dia dilakukan scoring, maka nilai-nilai tertinggi ini akan mempengaruhi terhadap kecenderungan hasil ya yang diolah berdasarkan jawaban dari responden. Tentu ini kalau datanya yang bersifat jomplang pada bagian-bagian tertentu ya ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan, maka ini akan menunjukkan persoalan ya. Penelitian nomor keenam, penelitian tidak subjektif ya. Penelitian itu tidak berdasarkan dalam arti objektivitasnya dinilai tinggi, tetapi tidak kontekstual dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.
Artinya penelitian ini kontekstualnya dengan yang ada di pikiran peneliti, ya, karena instrumen yang dibuat itu berdasarkan pikiran-pikiran yang ada di peneliti. Dan inilah yang disebut dengan tidak subjektif, ya, dalam arti objektifnya lebih banyak kepada pemikiran peneliti. Yang ketujuh, orientasi hanya sebatas pada jumlah. Nah, dalam arti kedalaman, kualitas ini tidak bisa didapatkan dari penelitian yang sifatnya kuantitatif. Lalu kedelapan, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpulan data orisinal. Nah, jadi eh, pada kekurangan nomor 8 ini, ya, responden yang akan yang akan mengisi kuesioner, ya, tentu akan memiliki keterbatasan. Apakah dia bisa bertemu langsung, ya, atau dia harus menggunakan media online atau seperti apa. Tentu kalau populasinya kecil masih bisa ditangani secara langsung. Tapi kalau sudah populasinya ratusan bahkan ribuan, untuk bertemu langsung ini akan sulit, ya, peneliti. Nah, ini dibatasi oleh peluang untuk penggalian yang lebih mendalam terkait dengan pengumpulan data dari responden tersebut. Yang kesembilan, yang terakhir, keterlibatan periset umumnya terbatas. Karena apa? Karena interaksi antara responden dengan penggali data itu melalui perantara yang disebut dengan kuesioner, ya, dan itu sangat terbatas interaktifnya. Jadi responden hanya bisa mengisikan terhadap item-item yang ada di dalam instrumen. Di luar item ini tidak bisa digali, walaupun orangnya ada gitu ya. Nah, inilah di antara 9 kekurangan penelitian kuantitatif. Sekali lagi, tentu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, dua-duanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Karena itu, yang perlu dicermati adalah bukan semata-mata kekurangan kelebihannya, tetapi kecocokan antara jenis penelitian yang kita akan lakukan dengan tujuan penelitian yang akan kita penuhi. Kalau kesesuaian ini ada, maka itu layak untuk digunakan. Gitu. Nah, proses penelitian ini, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, dimulai dari rumusan masalah penelitian. Dari masalah penelitian ini, kita bisa mendapatkan apa variabel yang akan diteliti, ya. Variabel itu adalah aspek yang bisa digradasi, ya. Hal yang bisa digradasi untuk menunjukkan eh, di mana posisinya kalau kita buat gradasi. Misalkan gradasi ranking, tinggi, rendah, sedang, nah gitu, dibuat gradasi. Berdasarkan variabel yang sudah dirumuskan, berdasarkan rumusan masalah penelitian, selanjutnya peneliti mencari landasan teori yang sesuai dengan masalah yang ada di variabel tersebut atau dari variabel yang diteliti itu. Nah, landasan teori ini menjadi penting sebagai kacamata analisis terhadap fenomena yang akan digali di lapangan. Jadi ketajaman penelitian kuantitatif lebih banyak dipengaruhi oleh ketajaman dalam menentukan teori apa yang akan digunakan untuk menjadi dasar dalam pembuatan kisi-kisi dan instrumen penelitian. Baru setelah diketahui landasan teori, ya, yang mendasari penelitian ini, maka selanjutnya peneliti merumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian. Tentu jawaban sementara ini perlu dibuktikan apakah betul atau menyalahi, ya, dari realitasnya. Setelah hipotesis ditentukan, misal tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, maka dilakukanlah pengembangan instrumen, ya, dari kisi-kisi dan kuesionernya, lalu ditentukan juga populasi dan sampelnya. Nah, setelah ketemu populasi sampel dan instrumen sudah diujikan, uji validitas, uji reliabilitas, termasuk uji keterbacaan, maka dilakukanlah pengumpulan data di lapangan. Sekali lagi, pengumpulan data ini sifatnya bisa langsung bertemu dengan responden, ya, tatap muka di tempat penggalian data, bisa juga dilakukan secara dunia maya menggunakan online.
misal menggunakan Google Forms, SurveyMonkey, atau yang lain ya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk menggali data penelitian ini. Nah, setelah data terkumpul, maka dilakukanlah analisis data ya, termasuk lalu selanjutnya melakukan penyimpulan dan saran. Saran tentu dihasilkan dari simpulan. Simpulan dihasilkan dari analisis data. Analisis data dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data. Hal ini menunjukkan bahwa kalau pengumpulan data tidak baik, ya, tidak memenuhi kriteria, termasuk kriteria sampel, maka data yang dianalisis pun tidak bisa dijadikan 100% untuk bisa memprediksi, meramal ya bagaimana situasi kondisi di dalam sebuah populasi. Demikian juga dari sisi kesimpulan, bisa jadi simpulannya tidak sesuai atau kurang tepat ya, kurang bisa menggambarkan situasi dan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, simpulan, saran, analisis data, dan pengumpulan data ini harus bisa match ya, harus bisa sesuai, harus ketemu benang merahnya. Nah, terakhir dalam pendekatan penelitian baik kualitas yang kuantitatif dan kualitatif ini, kalau kita melihat ya istilahnya antara kuantitatif dan kualitatif ini, maka pertama, modus penelitian atau pendekatan penelitian yang mengacu pada metode penelitiannya ini menunjukkan berbeda. Yang kedua, bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Jenis generalisasi dan penyajian data yang diperoleh melalui penelitian juga menunjukkan berbeda. Jadi penelitian kuantitatif ini menunjukkan eh, versusnya dari penelitian kualitatif. Walaupun dalam kejadiannya lahirnya lebih dulu pendekatan kuantitatif ya, sebagai bagian dari pendekatan ilmiah yang pertama lahir. Tetapi dari sisi bahwa ini keberfungsiannya dua-duanya sama, ya sama dalam arti dua-duanya memiliki keberfungsian untuk memecahkan masalah dengan karakteristiknya yang masing-masing. Nah, tadi sudah disampaikan tentang karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Untuk penelitian kualitatif akan kita bahas minggu depan. Nah, jadi secara sederhana penelitian kuantitatif ini penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena yang ada di lapangan, fenomena yang ada di lembaga, di organisasi tertentu, pada objek tertentu yang akan diteliti berdasarkan eh, sudut pandang teori tertentu yang sudut pandang teori tertentu ini diwujudkan dalam bentuk kisi-kisi dan instrumen kuesioner, kemudian diisi oleh responden, dan isian responden ini diolah, kemudian dijadikan sebagai parameter untuk memahami kondisi lapangan. Tentu pemahaman ini akan sangat tepat ya kalau diiringi bahwa penyusunan kisi-kisi dan kuesioner ini berdasarkan analisis teori yang kuat. Ya, variabelnya didukung oleh pendapat-pendapat ahli yang eh, memang membidangi pada objek yang diteliti. Semisal kalau kita ingin meneliti mengenai kepemimpinan kepala sekolah, maka kajian-kajian atau kisi-kisi dan kuesioner yang akan kita bangun harus didasarkan kepada teori-teori kepemimpinan kepala sekolah yang relevan. Jangan mengambil teori kepemimpinan yang umum, ya, atau teori kepemimpinan yang tidak relevan dengan kepala sekolah. Tentu ini sekarang ini sudah lebih banyak dibanding dengan pada awal-awal kepemimpinan diteliti. Nah, biasanya di awal-awal penelitian mengenai teori kepemimpinan itu masih bergerak di organisasi bisnis, ya, organisasi apa. Tapi di pendidikan juga kemudian berkembang sampai saat ini. Sehingga ketika kita membuat kisi-kisi dan instrumen yang didasarkan kepada kajian atau hasil riset-riset pada bidang yang sejenis di bidang pendidikan juga, daya prediksi atau daya ramal ya terhadap hasil penelitian ini akan lebih mendekati ya dibandingkan jika kita menggunakan teori yang dari luar pendidikan.
Walaupun pada awalnya atau sering kalinya teori-teori ini memang diambil dari teori-teori di dunia usaha, dunia industri, dunia bisnis ya, yang kemudian diadopsi di dunia pendidikan. Baik, sementara kita batasi dulu terlebih dahulu antara tentang metode penelitian kuantitatif ini yang harus direfleksi oleh teman-teman, oleh kawan-kawan sekalian, para mahasiswa untuk pertemuan minggu ini. Jadi pertama, para mahasiswa harus mencoba mengidentifikasi satu jenis penelitian kuantitatif. Ya, bisa penelitiannya sifatnya skripsi, ya, tesis juga bisa, ya, tetapi saya sarankan untuk sementara ini sebagai pengenalan awal baca dulu penelitian skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Satu pendekatan ya, satu skripsi pendekatannya kuantitatif. Coba dipahami betul mengapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan penelitian kuantitatif tersebut, ya, bagaimana variabelnya dihasilkan dari teori yang diadopsi, ya, apakah relevan nggak dengan masalah yang ditelitinya, apakah kisi-kisinya sesuai dengan kajian teoritiknya, apakah instrumennya sesuai dengan kontekstual lapangan, apakah ada tahapan untuk pengujian kuesionernya, dan lain sebagainya. Silahkan itu dilakukan di minggu ini selama kurang lebih 3 atau 4 hari. Setelah itu, maka silahkan untuk melakukan, ya, untuk buat resume berdasarkan Anda melihat video ini, lalu membaca buku dan menganalisis satu skripsi pendekatan kuantitatif, maka apa kesimpulan Anda atau tangkapan Anda terkait dengan pendekatan penelitian kuantitatif? Buatlah dalam bentuk resume. Resume ini dikumpulkan minggu depan dan akan kita review sebelum perkuliahan dilanjutkan. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Semoga kita sehat semua dan kita diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.